Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina Muhammad. Al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya fatahu ya alim, amma ba'd. Segenap para alimul ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para asatidah, wabil khusus yang kita muliakan, ada di sebelah saya Kiai Haji Ajat, dan juga ada di sebelah saya Ustadz Wahyudin, dan juga ada sahabat saya Ustadz Irsyad Al-Arsy, yang insya Allah kita doakan guru-guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan keluarga besar daripada Bapak Ismatullah, yang kebetulan anaknya baru sunatan ya, yang insya Allah kita doakan anaknya semoga menjadi anak yang soleh, keluarganya Bapak Ismatullah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan saya untuk yang tercinta para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, semoga tidak keluarnya kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang usaha Allah lancarkan usahanya, yang belum memiliki keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, yang sudah memiliki anak dijadikan anaknya soleh dan soleha, yang masih jomblo Allah dekatkan jodohnya, yang masih jomblo Allah dekatkan jodohnya, yang udah nikah Allah tambah nikahnya, amin ya rabbal alamin. Ibu ingetin kalau bapak-bapaknya datang tadi aminnya paling kencang tuh Bu, berarti punya ciri-ciri dia pengen nambah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari yang mulia ini kita berkumpul untuk selalu menjunjung tinggi nama Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita aturkan selalu kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang mana kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal
alamin. Dan juga saya minta doa terkhusus, yang mana pada bulan ini kita mendapatkan kabar gembira, yang mana ada salah satu daripada seorang cucu Nabi, zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya daripada cucu Nabi, beliau juga adalah pejuang yang insya Allah siap membela agama, bangsa dan negara, yakni Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dan juga kita doakan Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah menangkan perjuangannya, Allah hancurkan siapapun orang yang menzalimi beliau. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini acara walimatul khitan, yang mana acara ini patut diapresiasi karena banyak di Jabodetabek bukan hanya ada acara walimatul urs, bukan hanya ada acara walimatul khitan, yang mana acara tersebut mengundang daripada biduan dangdut, yang mengundang daripada badut, yang mengundang daripada kemurkaan Allah. Acara inilah yang patut diapresiasi. Karena kenapa? Karena dengan adanya acara ini kita dapat berkumpul silaturahim dengan para kiai, alimul ulama, para ustadz habaib. Insya Allah dengan adanya beliau menjadi penyebab turun rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin banyak di antara kita sering mendengar silaturahim, mungkin di antara kita sering mendengar daripada perkataan silaturahim, tapi kita nggak tahu makna silaturahim. Terkadang kita melabelkan satu perkumpulan dengan makna silaturahim, tapi pada dasarnya perkumpulan tersebut tidak dapat dikatakan yang namanya silaturahim. Apa silaturahim itu tersebut? Silaturahim yakni dari dua kosakata. Ada perkataan silah, yakni artinya penyambung, dan ar-rahim yakni zat Allah yang maha pengasih. Silaturahim adalah satu perkumpulan yang menyambung, yang menyebabkan perkumpulan tersebut mengundang daripada rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita lihat ada acara arisan keluarga, ada acara perkumpulan reuni SMK, ada acara perkumpulan reuni sekolah. Mereka melabelkan nama perkumpulan tersebut dengan perkumpulan silaturahim, tapi perkumpulan tersebut bukan mengundang rahmat dan maghfirah Allah, akan tetapi perkumpulan tersebut malah mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul para pejabat, berkumpul para keluarga, berkumpul para sanak famili, berkumpul para teman-teman. Mereka bukan membicarakan tentang zat Allah, mereka bukan membicarakan daripada keindahan Nabi Muhammad, mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi perkumpulan tersebut malah adanya gibah, adanya hasud, adanya ngomongin orang. Bahkan para pejabat mereka berkumpul untuk mencari keuntungan pribadi, yang mana keuntungan pribadi tersebut menyengsarakan mereka para rakyat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karenanya alhamdulillah, bapak dari Pak Isma, siapa tadi namanya? Ismatullah, membuat salah satu acara, yang mana acara ini mereka mengundang para habaib, para kiai, para ustadz. Dengan adanya beliau, ini adalah salah satu tempat yang paling terbaik untuk dikatakan yang namanya silaturahim. Di dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari, di situ dijelaskan tentang silaturahim. Tusamma silaturahim hiyal isalu ma'amkana minal khair. Perkumpulan yang dapat dikatakan silaturahim adalah salah satu perkumpulan yang mengundang daripada rahmat Allah, yang mengundang daripada maghfirah Allah, yang mengundang daripada kebaikan. Tidak dapat perkumpulan yang mengundang murka Allah itu dikatakan silaturahim. Tidak dapat perkumpulan tersebut yang meminum khamr, yang memain judi, yang korupsi, mengatakan silaturahim, tidak dapat. Tapi perkumpulan yang dinamakan silaturahim adalah perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut mengundang rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu. Tidak ada tempat silaturahim paling terbaik melainkan silaturahim kepada mereka para alimul ulama. Tidak ada tempat silaturahim paling terbaik kecuali silaturahim dengan mereka
yang ada di dalam majlis-majlis taklim, yang ada di dalam pondok pesantren. Kita duduk di mari, kita duduk di sini, hadir menapakkan kaki di tempat ini. Semoga insya Allah kaki kita, setiap langkah kita menjadi hitungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirnya kita di tempat ini, kita dapat bersilaturahim dengan mereka para alimul ulama, insya Allah. Dan perkumpulan ini, adanya acara ini mengajarkan kita untuk ta'alluq kepada Nabi Muhammad, untuk kita belajar ilmu agama. Karena berapa banyak perkumpulan yang merusak daripada anak-anak milenial, berapa banyak anak-anak muda kita rusak karena perkumpulan. Almar'u ala dini khalili, seseorang agama seseorang tersebut itu dilihat dari siapa teman kumpulnya. Kalau bertemannya sama tukang sampah, maka akan bau sampah. Tapi kalau bertemannya sama tukang minyak wangi, maka insya Allah mereka pun akan dapat wangi tersebut. Jadi jangan heran kalau anak muda sekarang nggak tahu malu. Mereka yang perempuan main TikTok, pakai jilbab, joget-joget di depan TikTok. Karena mereka perkumpulan yang mengkontaminasi daripada perkumpulan tersebut. Kita lihat perkumpulan kita dengan siapa. Kalau perkumpulan kita dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para ustadz, insya Allah kita akan ketularan baik. Tapi kalau kita perkumpulan kita kepada mereka orang-orang ahli maksiat, walaupun kita orang baik, maka tidak menutup kemungkinan kita pun akan ikut jelek. Man jalasal akhyar taj'alukal khair walau anta minal asyrar. Perkumpulan yang baik, walaupun kamu bukan orang baik, tapi insya Allah dengan perkumpulan baik, berteman dengan orang baik, maka insya Allah kita pun akan menjadi baik. Wa man jalasal asyrar taj'alukal syarr walau anta minal akhyar. Akan tetapi perkumpulan yang buruk akan menjadikan kalian buruk walaupun kalian dari orang-orang baik. Makanya mulai dari sekarang kita lihat siapa teman kita. Kita lihat kita berkumpul dengan siapa. Kita lihat kita menghabiskan waktu dengan siapa. Kalau memang dapat menghabiskan waktu kepada mereka para alimul ulama, habiskan waktu kita dengan mereka para alimul ulama. Kalau bisa berkhidmat kepada para habaib, berkhidmat kepada para kiai, berkhidmat kepada para ustadz, habiskan waktu kita untuk khidmat kepada mereka para pewarisnya Nabi Muhammad. Karena di dalam Maulid Simtut Durur yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam kitab tersebut ada salah satu syair yang mengatakan, i'rifil haq lahlil haq wasluk ma'ahum fid dariji tuqa min haitsu sarawarahum fas'ada man taqulahum bittifahum bakhat man qatra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'in aw ladam fi naum fa innahum qaum fil bariyah kamahum. Apa kata Imam Ali di dalam syairnya? Habiskanlah kalian bersama mereka para alim ulama, bersimpulah kalian kepada mereka para alimul ulama, khidmat kepada mereka para alimul ulama, dekati mereka para habaib, dekati mereka para kiai, dekati mereka para ustadz, karena mereka adalah orang-orang yang beruntung di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya orang beruntung mereka para pewarisnya Nabi, bahkan mereka para pewarisnya Nabi Muhammad adalah raja di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita anggap raja adalah presiden, bukan, salah. Yang mungkin kita anggap para raja adalah kepala desa, mungkin itu salah. Yang kita anggap raja kepala RT, kepala RW, kepala desa, kepala DPRD, salah semua. Siapa raja di muka buminya Allah? Mereka para pewarisnya Nabi Muhammad. Mereka para kiai, mereka para ustadz, mereka para habaib yang mengatakan hak, yang mengatakan hak itu hak, mengatakan batil itu batil. Mereka adalah raja di muka buminya Allah Subhanahu. Jadi saya mau tanya sama semua yang ada di sini, jawab yang kompak. Yang patut kita bela, yang patut kita kawal, ulama atau presiden? Kurang kompak, ulama atau presiden? Ulama atau pejabat? Ulama atau pejabat? Ulama atau kepala desa? Ulama atau pejabat? Ulama atau presiden? Ulama yang wajib kita bela, ulama yang wajib kita kawal, ulama yang wajib kita mati-matian membela mereka. Karena kita mati membela para pewarisnya Nabi Muhammad, maka insya Allah jenazah kita akan dijemput oleh baginda agung Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, banyak dari dia tadi ada Kiai Asad,
yang mana beliau sudah menyampaikan ilmunya. Ini adalah satu keberuntungan. Bukan kita yang mau hadir di tempat ini, akan tetapi Allah yang menginginkan kita mendengarkan ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah yang menginginkan lidah kita, lisan kita basah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak Allah ciptakan kaki manusia, tapi kaki kita yang Allah pilih untuk mau melangkahkan kaki tersebut untuk ke tempat-tempat baik. Berapa banyak Allah ciptakan mata manusia, tapi mata kita lagi-lagi yang Allah ciptakan dan Allah pilih untuk bisa melihat mereka para alimul ulama. Berapa banyak Allah ciptakan telinga manusia, tapi telinga kita lagi-lagi yang Allah pilih untuk bisa mendengarkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak Allah ciptakan lisan manusia, tapi lidah kita lagi-lagi yang Allah pilih untuk bisa membasahkan lidah kita untuk bersolawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad. Lidah yang basah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka demi Allah lidah itu pula yang nanti akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda agung Nabi besar Muhammad. Kita bukan hanya memuji Nabi Muhammad, kita bukan hanya berzikir kepada Allah, kita bukan hanya bisa memandang mereka para alimul ulama, tapi kita mendapatkan keistimewaan yang khusus, yakni mendengarkan ilmu-ilmu agama. Karena ilmu agama ini sangat penting bagi kita umat Islam. Berapa banyak kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak pernah mengikuti daripada syariat-syariatnya Nabi Muhammad. Kita selalu tunggang-tunggang sholat, kita selalu bersedekah, kita pergi haji, kita puasa dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah menuntut kewajiban kita untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut atau jangan nih? Pada diam semua sih. Lanjut atau jangan, Bu? Lanjut atau jangan? Yang keras, lanjut atau jangan? Betul. Betul. Coba saya mau dengar suaranya takbir. Yang keras takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut nih benar. Lanjut nih benar. Jam 11 sudah. Sampai pagi. Sampai pagi. Kuat. Ya udah lu sampai pagi gua pulang. Lu kira gua kagak aus ngomong mulu dari tadi. Sampai mana tadi tuh? Ayo sampai mana tadi? Sampai aus lagi. Sampai mana tadi? Kita mendapatkan keistimewaan yang khusus. Inilah Nabi itu kalau ngajarin para sahabat, sesudah beliau mengajar ditanya, sampai mana tadi? Biar mustami ini pengen tahu mustami ini menyerap atau tidak. Namanya uslubut tarbiyah, mendidik. Ditanya sampai mana tadi? Kalau mustaminya memang fokus mendengar pasti paham. Tapi kalau cuma ngeliatin, wah Habib bewoknya ganteng banget. Wah sekarang nih orang ngaji majlis taklim bukan mencari tuntunan tapi tontonan. Oh yang ngaji kiai jelek kiainya dah, kagak mau datang gua. Oh yang ngajinya Habib, udah gitu bewoknya bagus lagi, ganteng lagi. Wah pakai pakaiannya rapi dah, pakai pakaian baru. Giliran di rumah tampil di depan suami pakai daster yang udah sobek semua. Pakai minyak wangi paling wangi ketemu Habib, pakai minyak wangi paling wangi ketemu kiainya. Giliran ketemu suami baunya bau minyak balsam, bau minyak angin, bau nenek-nenek. Betul nggak begitu? Betul. Astagfirullahaladzim. Istri-istri durhaka ini. Betul begitu di depan suami. Di depan suami tampil cantik atau enggak? Cantik kan? Cantik. Tapi emang benar, saya ini udah berapa kali datang ke sini, saya perhatiin memang wanita-wanita di kampung sini kayak bidadari semua udah. Masya Allah, emang tanpa pakai skincare, tanpa pakai apapun dah, emang mukanya udah pada glowing semua. Lah kok ketawa sih? Enggak, saya ngomong serius lu, gak bohong ini. Serius glowing, karena emang lampunya terang jadi kelihatan sinar dari lampu. Bukan karena glowing air utuh, bukan. Karena emang lampu. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Alhamdulillah kita hadir di tempat ini bukan hanya bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya berzikir kepada Allah, tapi kita mendengarkan yang namanya ilmu agama.
Karena ilmu agama itu penting. Apalagi kita beribadah kepada Allah. Kalau tanpa didasari ilmu agama percuma. Mungkin para santri udah ngaji kali yang namanya Nazum Zubat. Tahu Nazum Zubat? Tahu kagak? Siapa yang ngarang? Imam siapa? Ayo siapa yang bisa jawab? Ibnu apa namanya Nazum Zubat, siapa yang ngarang? Imam Ibnu Rus. Di dalam Nazum Zubat itu dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Itu pada pintar. Apabila sesuatu amal ibadah tanpa didasari ilmu agama, maka mardud, ditolak, latuk balu, tidak diterima. Maka wajib bagi kita menuntut ilmu agama. Tapi tidak hanya sampai di situ, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak orang memiliki ilmu agama tapi tidak tahu cara bermetode dakwah di jalan Allah Subhanahu. Di dalam kitab Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau adalah ulama Mekah, beliau adalah seorang muhaddis. Di dalam kitab tersebut Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wati ilallah, suri tauladan yang baik bagaimana mencontoh Nabi Muhammad, bagaimana bermetode dakwah di jalannya Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan bukan hanya berilmu, bagaimana cara bermetode dakwah. Di situ dijelaskan apa beliau bilang, apa di dalam kitab tersebut dikatakan wa kana min jumlati bai'ati asbabi da'wati ilallah. Adapun cara bermetode dakwah di jalan Allah, at-tarbiyatul amaliyah li ikhrajil alimil da'il quyur. Apapun wadahnya, mau pesantren, mau majelis taklim, mau apapun wadah ormas Islamnya, sudah sepatutnya para kiai, sudah sepatutnya para habaib, sudah sepatutnya para ustadz mencetak mereka para orang-orang yang berilmu agama. Bukan hanya berilmu agama, tapi mereka mau mempraktekkan di dalam keseharian. Bukan hanya mempraktekkan di dalam keseharian, apapun wadahnya, seorang kiai, habib dan ustadz wajib mencetak orang yang berilmu agama dan mau menyampaikan. Tapi orang sekarang cuma punya ilmu dan mau menyampaikan doang. Banyak kiai, ustadz, habib sekarang yang nyari aman. Yang ketiga nih nggak dipakai. Kiai, habib, ustadz sekarang banyak yang nyari aman. Makanya terjadilah para penghina Nabi, maka terjadilah penghina Rasul, maka terjadilah penghina agama. Karena mereka orang-orang yang mengerti ilmu agama, mereka pada bungkam. Apa sifat ketiga yang harus diwajibkan mereka para orang-orang berilmu? Yakni goyur, sifat cemburu. Goyur adalah siko mubalago daripada giro, yang mana artinya cemburu. Cemburu di dalam ilmu agama, cemburu terhadap ilmu agama. Tidak cukup orang berilmu saja. Berapa banyak kita lihat kiai, ustadz, habib, mereka hatam kitab berpuluh-puluh kitab, mereka hatam terhadap kitab, hafal sama kitab apapun, tapi nggak punya giro terhadap agama. Mereka bungkam kepada orang-orang yang menghina Nabi. Mereka bungkam terhadap orang-orang yang menghina agama. Saya mau tanya, kira-kira banyak gak ustadz sekarang seperti itu? Banyak gak ustadz sekarang seperti itu? Habib sekarang banyak gak yang seperti itu? Kiai sekarang banyak gak yang seperti itu? Banyak. Oh Bib, udah biarin lah. Nabi dihina gak terhina? Iya memang betul, Nabi dihina gak terhina. Nabi itu udah dimuliakan sama yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dari awal manusia sampai nanti yaumil kiamah menghina Nabi semua, demi Allah Nabi tidak akan pernah terhina. Tapi siapa yang terhina? Mereka para umat Islam yang bungkam terhadap orang-orang yang menghina Nabi Muhammad. Banyak kiai, ustadz, habib sekarang yang mereka bungkam karena tidak punya giro, karena tidak punya cemburu di dalam agama. Yang penting aman, Bib. Yang penting pondok saya nggak berurusan sama yang namanya polisi. Yang penting saya nggak berurusan sama presiden. Yang penting saya nggak berurusan sama polisi. Yang penting jamaah saya nggak pada kabur. Yang penting duit saya aman, Bib, dari jamaah.
Itu ustadz-ustadz yang seperti itu, ulama yang seperti itu adalah ulama iblis. Oh, Habib ngomongnya kok kasar. Kalau ulama agama, ulama nabi, pewaris para nabi, mereka pasti marah apabila nabinya dihina. Betul atau tidak? Contoh, nih ibu-ibu yang udah bersuami, Bu, ibu cinta nggak sama suami ibu? Yang ngomong satu doang, yang lainnya pada janda semua kali ya. Cinta kagak, Bu? Cinta kagak? Saya mau nanya, jawab yang jujur. Kalau ada yang menghina suami ibu di depan ibu-ibu, marah nggak? Marah? Marah? Betul marah? Betul atau enggak nih? Betul. Saya mau nanya, apa sebab ibu marah? Karena cinta. Kok ngaku cinta sama Nabi nggak ada yang marah? Ketika Nabi Muhammad dihina, kalian mengaku umat Islam, Indonesia mayoritas umat Islam. Di mana kalian umat Islam ketika ada yang menghina Nabi? Di mana kalian umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi? Ketika ada yang menghina Nabi, kalian bungkam. Di mana umat Islam yang mengaku cinta sama Nabi? Apakah suami kalian lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Saya mau tanya yang bapak-bapak, kalau istrinya dihina di depan bapak, marah nggak, Pak? Marah nggak? Marah. Karena apa marah? Karena cinta. Kok bisa cinta kalian lebih besar daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad? Kok bisa kita mencintai manusia lebih besar daripada kecintaan kita kepada Rasulullah? Yang nolong kita belum tentu suami, yang nolong kita belum tentu istri, yang nolong kita belum tentu anak, tapi beliaulah yang bakal menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Semua nabi tidak akan bisa menolong kecuali Nabi Muhammad. Maka dari sekarang tanamkan di dalam diri kalian untuk terus mau berjuang di jalan Allah, untuk terus mau berjuang membela Nabi Muhammad. Mau mati sekalipun nggak peduli, yang penting saya mati dalam keadaan membela Nabi Muhammad. Karena saya yakin mati saya ketika membela Nabi Muhammad akan dijemput oleh baginda agung Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela Nabi Muhammad? Kurang keras, siap bela Nabi Muhammad? Siap hancur demi Nabi Muhammad? Siap bela Al-Quran? Siap bela para alim ulama? Semua angkat tangannya, takbir! Kurang keras, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan di sini udah siap. Besok ada yang ngina Nabi pada ngumpet di dalam rumah. Udah biarin aja yang ngina Nabi, yang penting saya ngaji aja. Ngaji belum tentu lu masuk surga. Lah, betul. Pernah ada di zaman Imam Ghazali itu satu kampung semua ibadahnya kayak ibadah Nabi. Salatnya kayak salatnya Nabi. Orang berilmunya seperti Nabi. Tapi di kampung tersebut sungguh disayangkan ketika ada kemungkaran, ketika ada kemaksiatan merajalela di kampung tersebut, kiainya, ustadznya, orang yang berilmunya pada diam. Udah nafsi-nafsi dah sendiri-sendiri, biarin yang maksiat. Gua mendikir, gua mau sholat, gua mau ngaji yang penting. Padahal tahu di kampungnya ada kemaksiatan, padahal tahu di kampungnya ada kemungkaran. Maka subhanallah, Allah balikin tuh kampung tersebut. Orang alimnya juga mati. Orang alimnya yang masya Allah nih gak masuk surga. Karena kenapa? Karena membiarkan kemaksiatan merajalela di kampungnya. Sedangkan mereka yang mengetahui ilmu agama, mereka bungkam, seakan tidak melihat. Oleh karena sebisa mungkin, ayo sama-sama kita bela Nabi. Ayo sama-sama kita hilangkan kemungkaran di kampung kita. Ayo sama-sama kita hilangkan kemaksiatan di dalam kampung kita. Sebisa mungkin kita hilangkan dulu diri kita di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sampai sini paham nggak? Paham? Ini pada ngantuk, pada gimana ini? Setahu saya orang Banten tuh galak-galak. Ini apa Banten sini pada melempem semua kayak pada kerupuk. Kerupuk kalau udah kelamaan kena angin kan keras tuh alot ya. Betul nggak? Ini orang Bantennya pada lemes semua nih. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Coba yang cowok diam, yang cewek aja. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Yang cewek diam, sekarang yang cowok. Lanjut atau jangan?
Lanjut atau jangan? Masa yang cewek kalah sama yang cowok? Padahal cewek itu paling gak mau ngalah sama cowok tuh. Betul lah. Udah gitu selalu nyalahinnya cowok mulu. Mau cowoknya bener tetap aja salah di mata cewek mah. Ini baru tahu saya di kampung ini cewek ngalah sama cowok. Di Jakarta udah gak ada zaman cewek ngalah sama cowok, udah gak ada. Kebanyakan cowok yang ngalah sama cewek. Jadi saya mau tanya sekali lagi, lanjut atau jangan yang cewek? Kurang keras, lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Nah, kan gitu. Sampai ini kursi saya gemeter ini. Suara cewek kan cempreng tuh, keras. Kalau tadi teriak lagi lanjut 100 kali di panggung roboh. Jadi benar nih mau lanjut nih. Lanjut benar. Benar. Iya. Pada melehoi banget sih lu. Lanjut atau jangan nih yang cowok? Yang cowok muka dong pada kayak preman suaranya, ya Allah. Coba saya mau satu orang naik, coba siapa ya yang paling ganteng nih? Coba saya lihat dulu dari sini yang paling ganteng. Lu gak usah pada nunduk dah, pada nenggak coba. Nih, kalau yang cewek-cewek kan sekarang zaman sekarang cewek pada sukanya artis Korea. Rata-rata, betul nggak? Nah itu salah. Jangan suka sama artis Korea. Artis Korea tuh kalau kalian ajak keluar yang mukanya meleleh tuh. Lah betul, karena mukanya kan plastik. Nih saya kasih tahu cowok yang lebih ganteng daripada artis Korea. Lalu saya lihat dulu dari sini siapa ya? Carlo. Ini nggak pada nunduk semua nih. Carlo. Ini. Enggak yang bawa-bawa mah lagi ikut yang anak muda nih. Ya, itu lihat Bu, lihat pada nunduk semua itu. Coba lihat, coba nenggak semua, nenggak. Coba ditunjuk, ibu tunjuk Bu, yang ini nih, ibu pakai kerudung biru doker. Yang ganteng siapa Bu di depan ibu? Tunjuk Bu. Tunjuk. Gak apa-apa, tunjuk aja. Tunjuk siapa yang ganteng di depan ibu. Ayo dong. Siapa namanya tadi? Nasir. Hah? Ibu Aji, tunjuk Ibu Aji. Ibu Aji jangan malu-malu. Jadi kalau Ibu Aji yang malu-malu saya yang tunjuk aja dah. Nih ada nih yang lebih ganteng daripada artis Korea. Jangan yang kecil-kecil mah emang pada ganteng, yang rada gedean gitu kan. Biar kelihatan nih orang rawat diri atau kagak. Aneh ya. Itu pada ngumpet sih. Oh ini aja nih. Nih. Ini iya, sini. Sini atuh, lah. Sok lah sini. Sini berdiri. Biar. Sini. Coba madep sana dulu. Madep sana. Tuh. Dan jangan duduk sini. Orang disuruh sini tadi payahan siap kuain. Sini. Coba dada dulu gini. Duduk, berdiri, nggak usah salaman. Kok gemeteran begitu sih? Berdiri sayang. Dada dulu. Dada dulu. Dada coba dada. Saya mau tanya. Tapi jangan jujur banget ya. Gantengan saya atau dia? Hah? Siapa namanya? Iban. Hah? Iban. Gantengan saya atau Iban? Kan saya bilang jangan jujur banget. Ini mah kebangetan jujur. Iban. Nih yang saya mau tunjukin lebih ganteng daripada artis Korea ya ini Iban. Iban. Yang bener tuh dada dulu gini. Ih sarungnya ulah dimain-mainin nanti. Jangan diangkat-angkat, lama-lama angkat semua kebuka. Yang seru Iban kita suruh salawatan, mau nggak? Salawatan ya. Biasanya kan orang Banten kuat-kuat berani-berani. Saya mau tahu keberaniannya coba. Iban mau nggak salawatan? Mau?
Mau? Ya mukanya jangan kayak pengen nangis gitu dong. Coba Iban sholawatan. Sholawatan apaan maunya? Hei, Ban. Jangan nanya lagi. Ban, habis. Ayo, sholawatan apaan? Ada meja lagi. Iban berdiri yang tegak dong. Yang tegak, tegak gerak gitu. Jangan di depan, kagak nggak kemana-mana itu burungnya. Terus pegangin mulu lagi. Mau di Ban apa? Nah, ditiup-tiup, lu kira keong ditiup-tiup. Tuh, ditiup-tiup tuh. Baik. Coba tes gitu, tes. Baik. Belum nyala, sabar. Kayaknya nggak sabar banget artis Korea kita menyanyi itu. Coba Iban. Jangan ditiup apa bau banget kan itu. Orang mah ngetes nih, dites gitu ya. Ini mah di Mati. tes. Yang disuruh dites bukan ditiup. Tes. Nah, itu ditiup kagak nyala karena bau mulutnya. Tes. Aduh. Iya. Nah, yang ini nih. Iban sholawatan apaan maunya? Hah? Iya pakai mic dong sayang. Roti kolak. Hah? Roti kolak. Iya, ajak jamaah semuanya ayo sholawatan bareng-bareng ya. Jamaah. Bilang terus coba ajak jamaah. Coba gimana cara ajak jamaah sholawatan? Jamaah. Oh, jamaah. Iya, memang habisin waktu ibu. Jamaah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak. Kenapa itu nyangkut? Jamaah. Ajak. Jamaah. Ayo kita selawatan. Jamaah. Mau gak? Jangan bilang mau, bilang aja enggak gitu. Ajak, mau nggak? Mau gak? Kak. Ya udah salawatan, ayo bismillah. Ayo salawatan. Apa tadi salawatan apa? Tadi ada tim handronya ya? Ada tim handronya kan? Baru keluar. Oh yaudah nggak usah. Yaudah coba salawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Ya nggak usah ngeliatin saya mulu. Lihatnya ke jamaah. Ayo, Iban. Orang sudah jalan. Rabbi. Ayo semua ikutin. Ta'aminur fitiran nadau akbil ya muhtar antal amin Lagi dong, kok sebentar banget. Yang bisa sholawatan semua jamaahnya, sholawat badar. Tahu kagak? Kagak tahu sholawat badar. Lagu alamat palsu Ayu Ting Ting, tahu kagak? Tahu kagak? Sholatullah, gitu tahu? Ajak lagi dong, ayo jamaah kita. Ajak dulu. jamaah. Mau nggak sholawatan? Mau gak selawatan? Ya udah dibaca. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
maula ala yasin nabi bismillah nabi bismillah wa biladi rasulillah tawassal nabi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Allah semua salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin Illahi salimil ummat minal afati wan ni'mat Illahi salimil ummat minal afati wan ni'mat Amin kummat li ahlil badri Allah semua salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah la yasin habibillah. Beri tepuk tangan kan saking beraninya udah panggung dia ayo semua gitu kan. Nanti Iban habis ini ke rumah ini ya, ada hadiah buat Iban ya. Ini hadiah sementara mau karim juga. Aus kan habis salawatan aus enggak? Aus. Lapar juga lapar enggak? Ini makanin tisu mau. Bang kalau kagak seneng ngomong bang. Gak usah pakai ganggu-ganggu gitu. Di sana lapak kosong untuk kita berantem kan. Bercanda ya bang ya. Masya Allah, Iban makasih, tepuk tangan sekali lagi buat Iban. Deh turun ban. Daripada diketawain lagi lu. Tapi suaranya bagus, Masya Allah. Emang vokal? Oh, curang, suaranya yang bagus, alhamdulillah ada walaupun jelek rupanya tapi ada suara. Maafin ya saya suka bercanda ya. Dimaafin enggak? Emang kalau orang Betawi gitu rada bercanda. Cuma saya ngomongnya jujur emang jelek dia. Cuma kan bercandanya nggak pernah bohong saya. Makanya habis bercanda, habis kenapa? Habis A, B, C. Tahu nggak? Habis B huruf C. Hah? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu atau enggak? Habis bercanda timbullah cinta. Habis bercanda timbullah cinta. Nah, jadi kalau udah kebanyakan bercanda timbul cinta. Yang habis C, D. Habis cinta ditinggalin dah. Siapa tadi yang ngomong? Jadi ini lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Alhamdulillah saya senang. Nggak taunya memang santri-santri Banten itu Masya Allah. Orang-orang Banten itu walaupun mereka kadang kita lihat agak liar, mohon maaf ya. Tapi mereka punya ilmu agama semua Masya Allah. Kayak tadi contohnya Iban kelihatannya membuat kayak brutal gitu kan. Kayak habis keluar dari penjara. Tapi Masya Allah saya kaget punya suara nggak taunya bagus. Beliau santri juga, Iban santri juga bang? Santri. Jadi jangan dibagi-bagi itu buat lu doang. Saking kebayaan begitu tuh berkahnya dibagi-bagi dia tuh. Masya Allah kita doain biar Iban jadi anak yang soleh. Bisa meneruskan estafet dakwanya Rasulullah. Amin ya Rabbal. Berarti alhamdulillah orang tua yang ada di Banten tidak semuanya gagal mendidik anak-anaknya. Orang tua di Banten mereka semua mendidik anak-anaknya di dalam ilmu agama karena memang betul orang tua itu perlu dan penting untuk mendidik agama Islam. Oh Bib, saya pengen masukin anak saya ke pesantren Bib. Pengen banget saya masukin anak saya ke pesantren. Tapi saya pernah dengar di TV ada ustadz perkosa warisan santriwati. Pernah dengar nggak begitu? Oh perkosanya nggak tanggung Bib 10. Gila. Itu mah bukan ustadz.
Itu mah oh Habib kasar nih ngomongnya. Enggak, saya enggak ngatain pribadinya, sifatnya yang kayak setan. Mana ada ustadz sifatnya kayak setan kayak gitu, betul nggak? Betul nggak? Dan itu cerita bohong. Itu opini media yang membuat takut orang tua untuk memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Biar anak-anaknya pada bego. Dibikin takut orang tua sama media, dibuat sedemikian rupa ustadz namanya jelek, dibuat sedemikian rupa Habib namanya jelek, dibuat sedemikian rupa kiai namanya jelek, dibuat sedemikian rupa pesantren namanya jelek, biar orang tua udah nggak percaya sama yang namanya kiai, ustadz dan Habib, biar orang tua pada nggak percaya sama yang namanya pondok pesantren. Itu opini media, hati-hati, jangan percaya. Saya juga pernah mondok, jangankan ngelihat cewek, ketemu cewek aja nggak bisa. Santri cowok ya gurunya cowok, santri cewek gurunya cewek, dipisah pondok cewek sama pondok cowok. Lalu bagaimana bisa terjadi pemerkosaan? Itu yang terjadi bukan di pondok pesantren, tapi di sekolahan, boarding school katanya mah. Tahu bahasa mana deh itu? Boarding school. Ya kalau sekolahan kan dicampur cewek sama cowok, gurunya juga dicampur cewek sama cowok, betul atau tidak? Ya terjadilah pemerkosaan. Demi Allah, tempat yang paling aman mendidik anak adalah pondok pesantren. Pondok pesantren tempat paling aman. Biar anak kita nggak bego. Makanya jangan heran kalau anak sekarang melotot sama orang tua. Jangan heran anak sekarang membentak kepada orang tua. Jangan heran kalau kita mendengar di TV ada anak bunuh orang tua, ada anak perkosa orang tua. Jangan heran karena kita sebagai orang tua nggak mengajarkan pendidikan agama Islam kepada anak. Masya Allah, semangat kita doain biar jadi orang soleh dah. Kita doa, udah nikah belum bang? Udah? Mau nambah kagak? Dia ditanya udah nikah cepet banget, udah. Dia ditanya pengen nambah, dia diem. Hah? Bukan takut, ini namanya tipe-tipe cowok setia yang kayak begitu. Saya belain, karena sekarang jarang cowok setia. Semuanya kayak buaya semua. Betul kagak? Ya betul. Tapi emang betul kalau emang istrinya udah jelek gitu kagak mau tampil cantik, ya cari lagi istri yang cantik. Karena kalian sebagai istri kagak ngehargain suami. Betul nggak? Jangan salahin kalau suaminya di luar nih ngeliat matanya mata keranjang, ngeliat sono, ngeliat sini, ya iyalah. Dia di rumah ngeliat istrinya buluk. Pengen dicium bau minyak ini, minyak nyong-nyong. Pengen dipeluk bau balsem. Pakai bajunya juga pada banyak banget paniti. Jangan heran, kalau pada ketawa ini kayaknya kejadian nih. Ini kayaknya apa namanya kenyataan nih kayak gini nih. Emang betul bu begitu bu? Ah? Betul? Enggak kan? Jangan bu, jangan begitu bu. Harus tampil cantik di depan suami. Ada satu kisah nih. Ada satu kisah buat seorang istri. Pernah di zaman Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW memberi wasiat kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kepada putrinya, wahai Fatimah, kamu tahu nggak nanti yang bakal nemenin kamu di surganya Allah? Siapa wahai ayahku? Kata Rasulullah mengatakan, kamu coba main ke rumah ujung. Di salah satu di ujung desa itu ada satu rumah. Kamu main ke situ. Nah di rumah tersebut ada wanita yang nanti wanita tersebut akan menemani kamu di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Siti Fatimah datang, bawa Sayyidina Husain, masih kecil Husain, dibawa. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak dibuka nih sama pemilik rumah. Pemilik rumahnya wanita yang namanya Mutiah. Namanya siapa? Mutiah. Itu artinya wanita yang tak. Diketok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak dibuka sama Siti Mutiah. Nggak dibuka pintunya, dijawab dari dalam. Waalaikumsalam, siapa di luar? Dijawab sama Fatimah, saya Fatimah binti Rasulullah. Saya Fatimah putrinya Rasulullah. Oh Fatimah, kalau kamu sendiri, kamu silakan masuk. Tapi kalau kamu sama lelaki, mohon maaf. Karena suami saya nggak ada lagi keluar nyari nafkah, biar saya izin dulu sama suami saya. Oh iya, saya sama laki, sama Husain. Oh mohon maaf Fatimah, walaupun anak kecil lelaki nggak boleh masuk karena saya belum izin sama suami saya. Akhirnya besok datang lagi bawa Hasan.
Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulillah. Oh Fatimah, kalau kamu sendiri kamu boleh masuk. Tapi kalau kamu sama lelaki atau sama Husain kamu boleh masuk. Kalau sama selain Husain kamu nggak boleh masuk. Iya, saya sama Hasan. Hasan sama Husain hampir mirip, kembar. Tapi saking menjaga amanah dari seorang suami, nggak berani memasukkan lelaki lain ke dalam rumahnya. Kalau cewek sekarang enggak, Pak RT datang, tuh assalamualaikum, suaminya lagi kerja. Oh Pak RT masuk, Pak RT masuk. Mau buat apa? Kopi, susu, teh. Akhirnya duduk di depan dua-duaan, berkumpul antara Pak RT dan siapa tadi, ibu tadi yang bukan mahramnya, ngobrol ketawa ketiwi. Kurang ajar kayak gitu tuh, istri kayak gitu. Istri yang baik itu tidak membukakan pintu kepada lelaki selain suaminya. Itu menjaga amanah suami. Kalau Pak RT besok, ini harus diterapin sama yang perempuan. Harus diterapin. Kalau Pak RT besok marah, wow, gue masuk rumah warga nggak dibukain. Kepala desa marah karena dikasih tahu sama Habib, biar saya yang ngomelin kepala desanya nanti. Siapa sih kepala desanya? Mana? Kita doain kepala desanya jadi orang soleh, bisa mendidik lingkungan menjadi lingkungan santri, bisa selalu mendukung proses program-program religi. Amin ya rabbal. Lanjut cerita, akhirnya datanglah ketiga kali bawa Sayyidina Hasan, bawa Sayyidina Husain. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya udah diizinin sama suaminya, Hasan sama Husain boleh masuk. Ketika masuk, Siti Fatimah ngelihat nih wanita mutiah biasa-biasa aja, sholatnya juga biasa aja, puasanya biasa aja, ngajinya biasa aja. Tapi kok bisa jadi teman saya di surga nanti, kata Rasulullah. Akhirnya Fatimah celingak-celinguk ngelihat ada 3 benda pusaka, 3 benda yang sangat dikeramatkan ditaruh di atas lemari. Ditanya sama Fatimah, wahai mutiah, saya lihat di atas lemari kamu nih ada 3 benda dan sangat kamu sayang. Benda apa itu wahai mutiah? Dikasih tahu sama mutiah, wahai Fatimah, ini benda handuk. Handuk ini lap buat ngelap keringat suami saya ketika assalamualaikum pulang kerja. Suami saya itu saya elapin keringatnya. Nggak ditanya pulang bawa berapa, enggak. Kalau sekarang kan bang pulang bawa berapa? Bocap ya tidurnya di luar dah. Begitu kalau sekarang mah. Ini kagak, mutiah nggak nanya sepeser pun duit yang didapatkan pada hari itu. Tapi beliau mengelapkan keringat suami yang lelah mencari nafkah untuk anak dan istri. Ini handuk buat ngelap keringat suami saya yang lelah mencari nafkah untuk saya dan anak-anak saya. Lalu yang kedua, cambuk. Ditanya, cambuk ini buat apaan? Akhirnya mutiah menjawab, ini cambuk ketika saya memberi makan suami saya. Cambuknya saya kasih, wahai suamiku, andaikan ada makananku yang rasanya gak enak, asin atau kemanisan atau hambar, saya rela dicambuk. Kira-kira suami digituin tersentuh atau kagak? Tersentuh atau kagak? Walaupun masakannya asin, naudzubillah dah, pasti kagak bakal dibilang asin, pasti bilangnya enak. Karena udah saking tersentuh sama perilaku dan suami juga nggak mungkin perlakukan istrinya seperti itu. Ini cambuk buat nyambuk saya kalau saya menghidangkan suami saya tidak enak rasanya. Dan yang ketiga adalah gunting. Ditanya gunting nih, kalau gunting ini buat apa? Oh, gunting ini ketika saya pengen tidur sama suami saya, tidur maksudnya udah malam gitu ya, bukan berhubungan. Tidur saya kasih gunting ini. Wahai suamiku, andaikan dari tadi pagi sampai malam ini kita ingin istirahat, ada lidahku, lisanku yang menyakiti perasaanmu, saya rela lidah saya dipotong. Sampai segitunya. Istri sekarang mah kagak, banyak kan nyakitin perasaan suami. Bukan cewek sini mah, cewek kamu sono dah jauh. Cuma dari sono ke sini juga. Jadi orang-orang sini juga sampai segitunya nggak mau menyakiti perasaan suami. Seorang mutiah tidak pernah membicarakan barang pokok yang habis di dalam dapur karena nggak mau menyakiti perasaan suami. Kalau mutiah mengatakan gula habis contoh, tapi suami nggak megang duit, sakit hati atau enggak? Sakit hati. Lalu bagaimana cara mutiah memberikan kalau memberikan kabar kalau gula udah habis? Dia taruh nih gula di depan tempat yang terlihat. Karung beras habis beras, ditaruh tuh karung di tempat yang terlihat. Biar suaminya ngelihat, oh beras udah habis, waktunya beli. Ditaruh kaleng susu yang udah habis di tempat yang terlihat. Biar suaminya pulang ngelihat, oh kaleng susu udah habis, berarti disuruh beli lagi. Oh Bib, saya udah naruh 10 karung beras, Bib kagak beli tuh suami saya. 10 karung udah kelihatan, dilewatin aja sama suami saya.
Nah karungnya ibu ikat tuh, bikin apa kayak karung yang gede, ibu masukin suami ibu dah. Kurang ajar suami kayak gitu, betul atau enggak? Itu seorang mutiah, saking menjaga kehormatan suami, saking tidak maunya mengkhianati suami, saking tidak maunya melukai hati suami, sampai begitunya sehingga mutiah menjadi temannya Siti Fatimah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham? Paham? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Kayaknya udah pada ngantuk ya? Ngantuk nggak? Nggak ngantuk? Lu pada makan apa sih? Kopi. Makan kopi, kopi diminum ibu. Berarti kalau makan kopi minum nasi gitu. Ya udah sebelum saya mulai lagi kita ajak sholawatan. Kita sholawatan mau nggak? Sholawatan mau nggak? Sholawatan mau nggak? Tim hadronya nggak ada sih ya. Pada kemana tim hadronya? Pada pulang. Oh coba panggil lagi sini balik. Udah kita sholawatan. Sambil sholawatan ada satu amanah. Satu amanah. Ada satu amanah. Saya diamanahkan sama Habib Bahar bin Ali bin Smith di setiap dakwah saya suruh menjualkan air. Ini air bukan air saya, tapi ini airnya Habib Bahar. Ini harganya 10.000. Harganya aslinya itu 8.500 kalau nggak salah. Cuma 1.500-nya itu masuk ke dalam pondok pesantren. 1.500-nya masuk ke dalam pembangunan pondok pesantren. Saya nggak ngambil sedikit pun, demi Allah nggak ngambil duit ini sedikit pun, haram bagi saya. Dan insya Allah orang yang membeli Aqua ini, yang membeli air pondoknya Habib Bahar, beliau sama saja ikut menyumbangsikan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren Al Habib Bahar bin Ali bin Smith. Saya mau tanya, siap bantu Habib Bahar? Siap bantu Habib Bahar? Harganya cuma 10.000, nggak mahal-mahal. Kita ngeluarin 10.000, insya Allah akan menjadi amal jariah kita nanti sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita sholawatan, nanti ada yang ngitrin airnya. Terserah mau beli ke sekardus, 2 kardus, 3 kardus, terserah. Yang penting habis dah di sini. Amin ya rabbal alamin. Ayo sambil sholawatan, kita sholawatan, baca sholawat badar, semua keluarin suaranya. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidi Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ya badaratin minha zakulla kamali mada yu'abbirha wala tabaqasi ya badaratin minha zakulla kamali mada yu'abbirha
ulaka. Semua dari suaranya. Ma'asalama fi amani syaikhana. Allahu rabbir hamurab biruhina. Sekali lagi. Ma'asalama fi Allahu rabbir hamurab biruhina. Ya Rabbana. Allah rame banget di pasar ya. Sekali lagi salawatan, karena tadi pada fokus sama air, nggak apa-apa. Sekarang salawatan lagi nih. Cuman matiin lampunya, siap nggak? Pada bawa handphone kan? Pada bawa handphone? Ntar dulu dah nih, gue ini dulu selesai nih. Ntar ada copet lagi. Mungkin selesai dulu. Ayo sambil matiin lampunya kita selawatan. Nah, masih kelihatan kan? Udah ini matiin juga nih abang, ini lampu matiin nih. Hah, nggak apa-apa? Matiin aja kan bisa dikendorin itu. Nyalain bisnya, nyalain. Biar terang, nyalain bisnya. Nyalain bisnya. Ayo yang punya handphone nyalain bisnya. Kurang terang, kurang terang. Kurang terang. Ini yang sebelah sini mana nih? Blitznya nyalain, yang laki-laki angkat. Angkat semua, angkat. Angkat. Yang di atas panggung juga boleh, yang bawa handphone nyalain blitznya. Ayo nyalain, yang di belakang lampu blitznya nyalain, yang nyalain. Kita baca salawat nariyah sebanyak 3 kali. Semoga berkah salawat nariyah kampung ini Allah hindarkan dari bala. Allah hilangkan segala penyakit. Allah hindarkan segala bencana. Orangnya dijadikan orang yang soleh dan solehah. Dijauhkan dari segala penyakit. Dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya Rabbal. Ayo kita baca salawat nariyah. Kamu semua keluarin suaranya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin kurang lagi tanhalu bil uqadu dan faridu bil qurabu wa tunzabil hawaidu wa tunalu bihi raqaibu wa husnul hatimi wa yustasqalu biwajil karim wa semua keluarin suaranya wa sabihi nafasin bi'adani kul yang kedua kali lebih keras bila Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin billahi tanalu kurang keras Watul jabir hawa itu Watul angkat biji semua Ibu
husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa keluarin suaranya semua asabihi fi kulli nafasin bi'adadi yang ketiga kali lebih keras lagi Allahumma sholli salatan Taman ala Sayyidina Muhammadin Tanalunil wa tabarijul wa tazamil hawaiju wa bihir ragaibu wa husnul wa yustasqal biwajhil terakhir keluarin suaranya semua wa alihi ashabihi fi kulli sekali lagi lebih keras lagi Allahumma sholli salatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin wa tabarijul وتدامي لوائد أتنال وحسن الخاتم يستسقى وآله وصحبه في كل Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan selawat Naria di kampung ini menyebabkan keberkahan di kampung ini, amin. Dan juga kita doakan semua masyarakat sini, semoga Allah hilangkan segala penyakitnya, Allah angkat musibahnya, Allah murahkan rezekinya, Allah berkahkan umurnya, Allah angkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Semua angkat tangannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقلب بها العصور وتلين بها السوء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم افتح علينا فتوى العارفين وافتح علينا أبواب الرزق وأبواب المغفرة وأبواب الرحمة. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنون والرزق وصلاح القلب والجسد ورطبة النسوح.
Ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinil Islam. Sabit qulubana ala dinil Islam. Wa amitna ala dinil Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawarta samawati wal arda badan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan karena udah jam 11:30 lewat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan insya Allah saya minta doanya tanggal 24 hari Minggu besok. Hari Minggu sekarang hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu saya udah berangkat lanjut pendidikan lagi. Saya mau ke Negeri Hadramut untuk melanjutkan kuliah. Saya minta doa dari semua jamaah, semoga kuliah saya, belajar saya, semoga Allah permudah semua. Dan semoga saya pribadi dan siapapun yang menjadi anak-anak yang insya Allah punya niatan untuk membanggakan kedua orang tuanya, semoga bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.